Bang Faisal menyinggung soal hilirisasi yang berkali-kali disebut ya kan. Betul. Sebenarnya itu dampaknya seperti apa sih ke ekonomi kita nanti? Apa betul sedahsyat itu? Yang ini mungkin masyarakat juga pengen tahu yang nggak paham gitu loh, Pak. Betul. Hilirisasi itu terms umum ya, terms umum yang intinya adalah mendorong industri hilir mengolah bahan baku menjadi barang yang diolah, entah itu 1/10, setengah, atau full. Jadi yang jelas nilai tambahnya itu lebih tinggi. Tapi yang sering kita dengar adalah satu sebetulnya terms umum. Realnya adalah sebetulnya tidak sepenuhnya persis seperti termsnya. Sebagai contoh misalnya, nikel itu memang diolah dari nikel ore atau biji nikel menjadi produk olahan. Tapi baru sampai nickel pig iron ya, dan juga ferronikel yang sebetulnya itu baru diolah sedikit. Artinya baru menciptakan nilai tambah belum maksimal. Ya bahkan kurang dari 25% bisa saya sampaikan gitu ya. Nah, tapi itu sudah diekspor. Jadi tapi kalau dibandingkan dengan mengekspor biji nikel ya jelas jauh lebih tinggi gitu ya. Cuma potensinya kan sebetulnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu belum terjadi. Sebentar, gambarannya sederhana gimana, Bang? Misalnya kalau kayu mau dibikin meja begitu, itu baru prosesnya baru mengamplas atau itu kalau yang nikel tadi bisa jadi dia baru dari kayu baru jadi gelondongan. Baru jadi gelondongan gitu, belum diolah, dipotong-potong, mungkin belum gitu. Jadi masih jauh itu. Masih jauh. Dan proyeksinya itu bisa panjang. Setelah itu kan yang diharapkan lebih ke hilir lagi itu adalah sebetulnya ini ada nikel juga ada berbagai jenis ya. Jadi saya katakan tadi ada yang dia produknya adalah diarahkan untuk turunan besi dan baja. Ada yang untuk ke baterai listrik ya, untuk kendaraan listrik. Nah, ini sebetulnya yang banyak dibangun sekarang smelter itu produknya adalah untuk besi baja, bukan daripada ke baterai listrik. Walaupun dari sisi reserve itu cadangan nikel kita lebih cocok banyak yang untuk ini, untuk baterai daripada yang besi baja. Nah, jadi ini fakta ya. Nah, jadi kalau begitu, kalau baru diolah sedikit, ini sebetulnya juga tahapannya yang kita berbicara yang untuk ini, untuk yang baterai, untuk yang ke arah baterai. Ini masih banyak lagi tahapan untuk dia sampai kepada nanti katoda, sampai kemudian jadi baterai. Nah, sekarang begitu nickel pig iron ataupun ferronikel itu sudah diekspor, proses selanjutnya adalah di luar. Nah, jadi memang ada pertambahan nilai di dalam negeri, tapi pertambahan nilai yang paling besar itu terjadi di luar. Itu. Berapa persen di luarnya itu? Agak susah untuk kita belum kalkulasi gitu ya. Tapi yang jelas di luarnya itu jelas dari 100% ya, kira-kira menurut saya di 20%-nya saya dalam negeri. Gitu, paling maksimal gitu ya. Iya betul, karena apalagi kalau kita ngitungnya sampai ke kendaraan listriknya, nah itu kan nilai tambahnya jauh lebih besar lagi. Berarti idealnya hilirisasi itu sampai ke bisa sampai ke maksimal mungkin kan gitu, Bang? Betul. Iya. Nah, kalau dari sisi penguasaan teknologi segala macam, mampu nggak kita, Bang Faisal? Kalau Abang melihat ya. Sebetulnya teknologi dan kapital modal sebetulnya juga ya. Nah, kalau dari sisi teknologi ya ini sebetulnya tergantung dari bagaimana komitmen pemerintah dalam jangka panjang. Bukan berarti saya tidak mengatakan itu tidak mungkin, mungkin dilakukan. Tapi yang jelas tidak bisa dalam jangka pendek. Artinya itu nggak bisa misalkan 1-2 tahun harus jadi kita bisa menguasai teknologi, yang tidak gitu. Di banyak negara-negara yang bisa mengembangkan teknologi untuk industrinya, Korea dan sebagainya, itu risetnya aja udah puluhan tahun mereka lakukan ya untuk bisa mencapai itu. Jadi artinya mungkin dilakukan, tapi dengan cara kerja yang harus segera, harus cepat-cepat, itu tidak mungkin. Itu sebabnya makanya jadinya solusinya akhirnya dari teknologi dari luar begitu. Berarti itu kaitannya juga nanti dengan kesiapan SDM juga yang dibahas oleh Cawapres ya begitu. Betul. Itu. Lalu kalau dari sisi SDM kita sebenarnya gimana ini kalau Abang melihatnya ya SDM? SDM kita
ini biasanya yang menjadi ukuran adalah dari sisi tingkat pendidikan dan juga tingkat skill ya. Kalau tingkat pendidikan ini indikator umumnya saja, dibanding tetangga-tetangga kita memang kita ketinggalan lah gitu ya. Nggak usah dibandingkan Singapura, bandingkan dengan Filipina aja kita 60% kita SMA ke bawah, atau maka SMP ke bawah ya. Nah tapi Filipina sebaliknya. 60% itu adalah SMA dan perguruan tinggi segala macam. Jadi kalau itu dari pendidikan, tapi tentu saja bukan hanya itu ya, tapi juga dari sisi masalah skill. Nah, tapi apapun sebetulnya SDM kita ini range-nya berarti kan banyak nih, panjang. Ada yang dari yang pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi ada, dan skill yang rendah sampai skill yang tinggi itu sebetulnya ada. Nah, kalau itu dikalikan dengan jumlah penduduk kita sebetulnya banyak jadinya ini, gitu ya. Jadi artinya untuk mengatakan bahwa secara kasat mata bahwa kita kalah itu hanya indikator secara umum. Tapi kalau kita melihat kelompok per kelompok itu sebetulnya banyak yang kita sebetulnya punya kemampuan. Sebagai contoh begini, kalau ketika di ASEAN ya, di Asia Tenggara itu dibuka misalkan kesempatan untuk mencari pekerjaan dalam lingkup ASEAN. Jadi tidak hanya di satu negara saja, tapi di lingkup ASEAN dibuka untuk misalkan untuk insinyur sipil ya atau arsitek, itu jumlah yang paling besar dari Indonesia. Jumlah ya. Tapi kalau sekali lagi dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang besar, ya jadinya persentasenya kecil gitu. Nah jadi ada sebetulnya skill yang kita tersedia di dalam negeri itu, tapi sekali lagi pertanyaannya adalah bisa nggak dari sisi industrinya itu menyerap semua suplai tenaga kerja yang terdidik dan terlatih ini itu, dan itu harus diarahkan juga dari strategi investasinya gitu. Berarti nanti kalau misalnya presiden terpilih, paslon terpilih nanti itu sebaiknya untuk SDM yang digenjot pembangunan yang mereka dalam visinya disebut unggul berkualitas, itu sebenarnya dari bidang apa saja Bang? Kalau lihat kondisi ke depan ya. Oh iya, sebetulnya ini kalau apa yang harus digenjot itu memang komprehensif. Jadi tidak pendidikan dasar itu penting sebagai fondasi ya, sampai kepada yang sifatnya skill based ya, spesialisasi gitu. Ya, spesialisasi dan vokasional istilahnya. Nah ini yang sebetulnya perlu dikembangkan ke depan. Nah tapi mungkin saya cerita dulu yang skill base ya, karena kalau kita melihat kondisi fakta daripada kondisi ketenaga kerjaan sekarang, kita tuh surplus yang di level media. Nah jadi artinya mestinya kebijakan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaannya juga melihat daripada surplus ini gitu. Jadi tidak lantas misalkan ya harus lulus yang didorong misalnya harus level sarjana atau harus lulus perguruan tinggi, kan ada salah satu paslon yang bilang gitu ya. Iya, betul. Jadi tidak melulu harus ke sana, tapi dia mungkin cukup SMK, cukup diploma mungkin sudah cukup ya, karena mungkin dari sisi ekonominya dan investasi yang tersedia juga banyak di situ, dan semestinya bisa menyerap. Ya, kalau itu diarahkan ke yang level media ini tadi, itu satu ya. Yang kedua, apapun kalau kita berbicara masalah SDM, fondasi pada pendidikan dasar karakter itu juga menjadi penting. Nah ini makanya salah satu, karena saya lama di Australia studinya. Nah di negara-negara maju seperti bukan hanya Australia tapi juga di Amerika, di Eropa, pendidikan di masa awal itu menjadi penting untuk pembentukan karakter ya, termasuk masalah berpikir kritis, masalah kepemimpinan gitu ya, kepercayaan diri, bekerja sama. Nah itu itu juga harus dibangun daripada tahap awal. Terakhir Bang, ini soal lingkungan ini menarik juga. Lingkungan ini kan memang seperti kita ketahui banyak sekali juga masalah-masalah aspek lingkungan, kejahatan lingkungan, sengketa tanah adat segala macam ya. Kalau melihat visi-visi mereka, harapan kita ke depan itu bagusnya idealnya seperti apa ke soal-soal ini? Ya, jadi ini karena banyak yang mungkin saya ambil beberapa contoh harapan saya begini ya, bahwa para pemimpin ke depan siapapun yang terpilih itu tidak bisa hanya simplifikasi masalah untuk di seluruh wilayah Indonesia yang karakternya macam-macam. Sebagai contoh begini,
ingin mengembangkan satu wilayah, menyerap tenaga kerjanya, menaruh investasi di situ, mau menyerap tenaga kerja lokal, ya. Tapi faktor budaya jangan lupa itu menjadi penting, gitu ya. Nah, dalam banyak kasus pendekatan yang digunakan di Jawa misalnya itu bisa jadi sukses, tapi tidak sukses di daerah yang lain. Nah, ada faktor-faktor non ekonomi yang juga harus dilihat, faktor budaya, ya, termasuk makanya tadi. Kalau kita berbicara masalah hukum adat, masyarakat desa, nah ini faktor-faktor non ekonominya banyak sekali berpengaruh, gitu ya. Itu sebabnya juga dana desa itu banyak juga catatan-catatan ketidaksuksesannya ketika di luar Jawa. Tapi di Jawa memang sukses misalnya, ya. Banyak lurah di penjara. Betul. Nah, apalagi salah satunya itu masalah governance, ya. Iya. Nah, lalu yang kedua juga masalah agraria, masalah pertanahan. Tanah ini kan sebetulnya modal dasar, ya. Modal dasar dalam pembangunan satu negara dan juga modal dasar dalam sebuah keluarga, ya. Individu per individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, di Papua misalnya culture-nya itu menganggap bahwa tanah adat itu adalah mama atau ibu, ya, ibu. Jadi menjadi sangat penting posisinya, yang artinya ketika ada orang luar datang untuk berinvestasi dengan membeli tanah adat itu, harus memperhatikan bagaimana perspektif daripada masyarakat adat atau masyarakat lokal, ya, terhadap tanah yang ingin dipakai tadi untuk investasi. Nah, ini bisa jadi berbeda kasusnya dengan di Sumatera, ya, beda kasusnya dengan di Jawa, gitu, beda dengan di Kalimantan. Nah, jadi ini yang dari sekian banyak tadi, ya, isu yang melebar itu, tapi ini yang salah satu yang harus diperhatikan menurut saya. Jadi tidak melulu semuanya itu ekonomi saja. Yang kedua, tidak melulu juga pendekatannya sama. Ini jadi one size fits all. Ya. Nah,